Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah senantiasa melimpahkan karunia kepada kita yang juga telah menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang satu, agar kita senantiasa merasa sebagai saudara dan peduli terhadap saudara seiman dimanapun mereka berada. Dalam Al-Quran kita kutip surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran dari Allah. Sungguh Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat tersebut yang telah kita bacakan tadi mengingatkan kita bahwa Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah. Konteks kita, fokus kita pada pertama ini adalah Masjidil Aqsa, yang mana tempat Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan titik tolak dari mikrajnya beliau. Bertempat di sekitarannya juga diberkahi oleh Allah. Namun apa yang kita lihat yang terjadi pada saat sekarang ini? Proyek-proyek Yahudisasi di Al-Quds, kota di mana Masjidil Aqsa berada. Masjidil Aqsa adalah kompleks dari tempat terjadinya Isra dan Mi'raj, yang mana sekarang Masjidil Aqsa sedang berada di tempat yang semakin digencar yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Sejumlah masjid dibongkar, ada masjid yang dibakar, dan Masjidil Aqsa hendak diruntuhkan dengan langkah pertama berupa penggalian terowongan di dalamnya yang semakin hari semakin luas saja, dengan target mereka mendatarkan Masjidil Aqsa sama dengan datarnya tanah. Akhir Rabiul Awal atau pekan ketiga Februari tahun ini juga, sekelompok pemukiman Israel dengan didukung kepolisian Israel berusaha menyerbu Masjidil Aqsa. Berontak tak terhindarkan, bentrok tidak terhindarkan, karena umat Islam di Al-Quds tak rela Al-Aqsa dinodai. Pada dasarnya masyarakat Palestina di Al-Quds adalah orang-orang yang mewakili kita untuk menyelamatkan kompleks Al-Aqsa. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan, membebaskan Al-Aqsa sebenarnya adalah kewajiban seluruh umat Islam. Bukan saja masyarakat Palestina yang berada di kompleks Al-Aqsa tersebut, namun juga kewajiban dari kita. Dan saat sekarang ini dari puluhan tahun yang lalu, kita diwakili oleh rakyat Palestina. Maka dari itulah kita tunjukkan di mana kepedulian kita kepada rakyat Palestina, karena kita patut berterima kasih kepada mereka telah mewakili kita dalam membebaskan Al-Aqsa. Dan juga perlu kita ingatkan kembali bahwa Al-Quds, terutama Masjid Al-Aqsa yang berada di dalamnya, memiliki kedudukan yang istimewa di dalam Islam. Karena kenapa kita perlu berterima kasih kepada masyarakat Palestina yang telah membebaskan Al-Aqsa sebagai perwakilan daripada kita? Karena Al-Aqsa adalah kemuliaan, diberikan keistimewaan dalam Islam. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 142, yang artinya apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Dijelaskan bahwasanya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Bara bin Azib pertama kali datang ke Madinah, sehingga kakek-kakeknya
atau mengatakan kepada paman-pamannya dari kelompok Ansor, dan beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Dan juga sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 tadi yang kita bacakan, bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan dari konteks ini, dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa memiliki keistimewaan yang sangat penting dalam kedudukannya dalam Islam. Salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 salat di masjid lainnya. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, sama dengan 1.000 salat di tempat lainnya. Dan salat di Baitul Maqdis sama dengan 500 salat di tempat lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Darda. Masjid dan kota yang demikian istimewa itu ternyata hingga kini Israel terus berupaya untuk menghinakan, menodai, menguasai. Secara ringkas, perjalanan upaya Israel mendadai dan berupaya menyahudikan Al-Quds adalah sebagai berikut. Pada terakhir pada rekam jejak tanggal 21 Agustus 1969, warga Australia keturunan Yahudi membakar Al-Aqsa hingga mimbar Salahuddin menjadi arang. Setelah ditangkap dan diadili, pihak pengadilan Zionis Israel membebaskan karena tertuduh hilang ingatan alias gila. Dan begitulah upaya-upaya dari Zionis Israel dalam melancarkan rencananya untuk merebut Al-Quds. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai umat Islam yang telah diwakili oleh masyarakat Palestina dalam berjuang membebaskan Al-Aqsa, kita harus selalu menjadi garda terdepan dalam membela masyarakat Palestina, saudara-saudara kita yang di Palestina. Hendaknya kitalah orang-orang yang selalu hadir terdepan dalam membela, baik itu cuma dalam finansial ataupun dalam berkomentar dalam sosial media saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.